itu termasuk kedurhakaan pada kedua orang tua. Inna Allaha harrama alaikum uquqal ummahat, ibu-ibu. Artinya ibu. Jadi di sini Allah mengharamkan kepada kita durhaka kepada para ibu. Nek para bapak berarti boleh didurhakai. Kenapa di sini yang dilarang hanya para ibu saja? Bagaimana dengan para bapak? Apakah boleh durhaka kepada bapak karena tidak disebut dalam hadis ini? Maka jawabannya tetap tidak boleh. Dalilnya apa? Dalam hadis lain riwayat Bukhari Muslim juga dari sahabat Abu Bakar. Beliau berkata, "Kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala." Dulu kami pernah duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kaba'iri salasa." Bi akbaril kaba'iri. Apakah maukah kalian aku kabari tentang 3 dosa yang paling besar? 3 kali beliau mengucapkan hal itu. Mau nggak tak kasih tahu dosa paling kecil? Mau nggak kasih tahu dosa yang paling besar? Mau tidak tak kasih tahu dosa yang paling besar? Kalau beliau menjelaskan, yang pertama disebutkan adalah al-isyraku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyembah Allah, nyembah juga yang lainnya. Itu namanya syirik, karena menyekutukan. Dia yakin Allah yang menciptakan, tapi nek ana rezeki betul rezeki didukun. Nah, ini namanya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa uququl walidain, yang kedua disebutkan setelah syirik adalah durhaka kepada kedua orang tua. Dua itu berarti bapak sama ibu. Kalau gitu berarti durhaka sama bapak tidak boleh, durhaka sama ibu juga tidak boleh. Wa syahadatuz zur, yang ketiga yang disebutkan adalah kesaksian palsu. Kalau begitu kenapa di hadis ini kok yang disebutkan hanya satu, hanya ibu saja? Bapak-bapak tidak disebutkan, hanya uququl ummahat. Kira-kira kenapa? Kenapa Rasulullah menegaskan sisi ibu saja? Karena tidak ada hadis yang mengatakan jangan durhaka pada bapak. Tapi ibu disebutkan secara khusus, secara eksplisit, jangan durhaka kepada ibu. Para ulama menyebutkan di antara sebabnya, yang pertama adalah karena seorang ibu itu lebih rentan didurhakai dibandingkan seorang ayah. Anak itu biasanya kalau bapaknya pergi, ini kalau ibunya wantun kenapa kira-kira? Dari sikapnya yang lebih lemah lembut dibandingkan bapak, sehingga anak itu lebih berani karena sikapnya tidak lebih galak dari bapaknya. Lebih cerewet ya, tapi tidak lebih galak biasanya untuk itu. Dan sebab yang kedua karena ibu itu lebih banyak bicara dengan anak daripada bapak. Bapak pagi sudah pergi kerja, seharian anak dari kecil sama ibunya. Makan saja, waduh, kalau anaknya makan itu ibunya ngomelnya agak aneh. Kupon nih, kuih dijiko, ya. Pakai tangan kanan. Mam kok orang tentek, sayurnya dimam, gitu ya. Jadi proses makan itu membutuhkan ribuan kata dari ibunya yang keluar. Nah, karena seringnya komunikasi sehingga ucapan ibu itu kadang orang patio dilungokin. Ibunya Usman dari Sakpole oke, anakmu tidak begitu didengarkan. Beda dengan seorang bapak. Di samping itu nadanya juga timbul suaranya itu beda. Bapak kan ngebas barang. Itu sudah bagus. Ibunya mau
lewat saja. Jadi ibu lebih rentan didurhakai dibandingkan seorang bapak. Itu yang pertama. Karena lebih banyak komunikasinya dengan ibu. Anak itu lebih banyak kehidupannya dihabiskan dengan seorang ibu daripada bapaknya. Kalau bapak anak sak bandel-bandel anak itu bantah bapaknya paling esok sak durunge bapaknya yang bergawe sama malam setelah bapaknya pulang kerja. Kalau ibunya tiap jam itu bantah anak. Sekarang bantah, nanti bantah lagi. Jadi satu hari bisa berapa kali dia durhaka kepada ibunya. Tapi tidak demikian dengan bapaknya. Maka ibu diingatkan betul ini. Jangan durhaka pada seorang ibu karena kesempatannya lebih besar durhaka kepada ibu dibandingkan kepada bapak. Yang kedua, karena hak seorang ibu lebih besar daripada bapaknya. Rasulullah SAW ditanya, man ahabbun nasi bi husni sahabati. Siapa manusia yang paling berhak aku sikapi dengan baik? Kata seorang sahabat. Maka Nabi menjawab, ummuka, summa man, summa ummuka, summa man, summa ummuka, summa man, summa abuka. Ibu disebut 3 kali, baru siapa? Bapaknya. Ini maknanya bukan berarti satu bapak 3 ibu, bukan. Bukan seperti itu. Maksudnya ibu punya hak 3 kali lebih utama dibandingkan seorang bapak. Kenapa demikian? Karena seorang ibu punya jasa besar kepada seorang anak yang tidak diingat sama anaknya. Yang tidak diingat sama anaknya. Ini sering juga kita sampaikan. Dengan itu di memori nggak ada ketika di kandungan ibu 9 bulan. Sama sekali kejadian itu tidak ada di memori kita. Gimana? Wonten sing kemutan sing bayi iki kalau bisa perut tidak ada. Sulitnya ibu ketika mengandung itu dia sama sekali tidak ada dalam gambaran kita. Tidak ada sama sekali. Ketika kecil juga tidak ada. Kita mulai merangkak mengira belum turu kudu digendong ibu yang nanti kecil-kecil itu sama sekali tidak ada dalam memori kita. Maka Allah turun tangan. Disebutkan dalam Al-Quran setiap ada perintah untuk berbakti pada orang tua disebutkan hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya ketika mengandung itu susah bertambah susah disebutkan oleh Allah. Kenapa? Tidak ada dalam memori kita. Itu jasa ibu yang tidak diingat sama sekali oleh anak-anaknya. Besar jasanya. Kan di fase itu gagal selesai. Nyawa dipertaruhkan di fase-fase itu, tapi tidak ada dalam memori kita sama sekali tidak ada. Kalau ingatkan dalam Al-Quran supaya kita tahu jasa-jasa ibu kita. Itulah kenapa hak ibu lebih besar dari seorang bapak. Ketika hak seorang ibu lebih besar dari seorang bapak, maka alasan ketiga kenapa Rasulullah mengkhususkan penyebutan ibu adalah karena dosa durhaka kepada ibu jadi lebih besar dibandingkan dosa durhaka kepada seorang bapak. Kita berani sama ibu itu dosanya lebih besar dibandingkan berani sama bapak. Orang-orang itu tak wani roh bapak wae. Dosa durhaka pada bapak juga besar, tapi dosa kepada ibu lebih besar. Karena yang Rasulullah sebutkan secara khusus, Innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahati. Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada kalian durhaka kepada seorang ibu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa kita ambil pelajaran. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.